Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini teman-teman kita akan menjawab lagi komentar dari Nida AMT ya. Semoga juga dengan adanya video ini agar kita dapat mengenal lagi sedikit sejarah pembukuan daripada Al-Qur'an ya, insyaallah. Jadi dia bertanya, kenapa surah Al-Fatihah itu letaknya di awal dan surah An-Nas itu di akhir? Sebenarnya ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwasanya setiap mengawali sesuatu maka mulailah dengan mengucap Bismillah ya. Diawali dengan Al-Fatihah, dengan pembukaan yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menjalani aktivitas perbuatan kita sehari-hari, kita harus memohon perlindungan kepada Allah daripada dua ya, gangguan jin dan manusia ya, dalam surah An-Nas itu. Maksudnya dalam kita berbuat kebaikan itu ada saja penghambatnya, yaitu contohnya daripada gangguan jin dan manusia. Oleh karena itulah kita mengamalkan membaca ya doa atau ayat ini sebagai ayat perlindungan ya di waktu pagi dan sore, baik untuk diamalkan. Nah, adapun peletakan ya surah, urutan surah itu diusulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ya, sehingga ada Quran yang disebut dengan Mushaf Utsmani ya, karena itu dipikirkan oleh Sayyidina Utsman bahwasanya para penghafal Quran waktu itu sudah banyak yang terbunuh oleh orang-orang kafir dan yang banyak yang meninggal dunia gitu. Jadi agar Quran tetap seperti apa yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sehingga dipikirkanlah untuk dibukukan Al-Quran itu agar tidak hilang ya. Meskipun kita yakin Quran itu Allah yang memelihara dan tidak akan hilang sampai akhir waktu, akhir zaman, tetapi ini upaya daripada Sayyidina Utsman untuk membukukan Al-Quran ya. Tetapi pada waktu itu teman-teman, para sahabat itu memang terbiasa menghatamkan Quran itu ya seminggu sekali gitu. Dan ini berat bagi kita orang yang mungkin awam ya, karena mereka itu, para sahabat itu daya tangkapnya terhadap wahyu Allah Quran itu cepat, sehingga ketika disampaikan oleh Nabi begini dari malaikat Jibril, mereka bisa saja langsung hafal ya, atau mereka catat dulu di pelepah kurma atau di tulang-tulang gitu. Itulah sulitnya orang zaman dulu itu, tapi luar biasa karena kebersihan hati para sahabat, mereka cepat menerima wahyu dan bahkan hafal hanya beberapa kali sebut Nabi. Nah, tetapi semakin berjalannya waktu ya tadi, para penghafal Quran sudah semakin hilang gitu ya, sehingga diinisiatif oleh Sayyidina Utsman untuk dibukukan. Dan ada lagi gagasan lain daripada Sayyidina Utsman, contohnya seperti diadakannya 2 kali azan sholat Jumat. Itu di zaman Nabi tidak ada ya, tetapi Sayyidina Utsman berinisiatif untuk menjadikan azan itu 2 kali pada sholat Jumat. Agar apa ya, orang yang mungkin masih di luar yang belum siap untuk mengikuti sholat Jumat bisa diingatkan dengan azan bahwasanya sebentar lagi akan diadakan khutbah Jumat, yang mana khutbah ini termasuk daripada rukun sholat Jumat yang wajib ya didengar ya, tidak boleh ditinggalkan. Karena khutbah itu melengkapi 2 rakaat, sebagaimana zuhur kan 4 rakaat, tapi sholat Jumat hanya 2 rakaat ya, 2 rakaatnya itu berada di khutbah Jumat. Jadi itu wajib untuk didengarkan untuk melengkapi sholat Jumat, sehingga dikecam ya bagi orang yang berbicara pada saat khutbah, faqad laghaw, maka sholat Jumatnya sia-sia gitu kalau dia berbuat kesia-siaan pada saat khutbah sedang berjalan. Adapun pemberian titik dan harokat atau baris pada huruf-huruf hijaiyah itu pun sebenarnya tidak ada ya. Jadi yang orang terima daripada Rasulullah SAW sebagai wahyu yang disampaikan, yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu, mereka hanya menulisnya misalnya huruf ta atau ta itu hanya seperti perahu gitu aja. Tidak tahu kita titiknya apakah itu 3 atau 2 atau 1 ya. Apakah itu huruf nun, huruf ta, huruf sa.
Nah, jadi oleh karena itu, karena di Arab itu bahasa sudah mulai rancu, maksudnya keluar daripada kaidah bahasa Arab yang memang harusnya seperti itu, sudah mulai tidak teratur, sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah berinisiatif untuk menciptakan ilmu nahwu, ilmu shoraf ya, yang mana gunanya ilmu nahwu untuk memberi baris ya, dan ilmu shoraf itu untuk perubahan-perubahan kata, timbangan-timbangan perubahan daripada kaidah bahasa Arab. Nah, jadi itu baik beliau usulkan untuk mempertahankan ya bahasa Arab itu agar tetap seperti yang seharusnya gitu. Nah, jadi dari Sayyidina Utsman ada gagasan, dari Sayyidina Ali juga ada gagasan untuk membetulkan ya atau mempertahankan bacaan Quran agar tetap seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz yang Allah tetapkan ya, tidak berubah sampai akhir zaman. Jadi Masya Allah, kita sekarang sangat mudah untuk membaca Quran ya. Qurannya sudah jelas, itu huruf ta atau na, itu huruf fa atau ko, karena dulu nggak ada pakai titik ya. Nah, jadi kita sekarang sangat mudah, tinggal kitanya aja lagi mau atau tidaknya membaca Al-Quran yang sudah sempurna ini. Nah, kembali kepada pembukuan mushaf tadi, Al-Quran. Nah, jadi tadi dikatakan bahwasanya para sahabat itu biasa menghatamkan Quran 7 hari atau seminggu. Tetapi ini berat bagi kita. Kemudian diupayakan lagi ya oleh seorang pelopor yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi pada tahun 110 Hijriah. Bahwasanya Al-Quran harus dibagi 30 juz. Sehingga gini, kita dapat menghatamkannya bagi yang mau nih ya, sebulan itu dapat dicapai, maksudnya sehari 1 juz gitu. Jadi dalam 1 juz itu ada terdapat 9 lembar atau 10 lembar itu. Jadi nih saya mau ngasih metodenya aja, kalau mau diterapkan silahkan. Kita sholat 5 waktu ya. Jadi setelah sholat subuh misalkan, maka kita bacalah 2 lembar. Zuhur kita baca 2 lembar, Asar 2 lembar, Maghrib 2 lembar, Isya 2 lembar, maka jadilah 1 juz dalam 1 hari. Itu kalau mau membagi waktunya agar lebih mudah dan kita ingat gitu untuk membacanya. Maka dalam 1 hari dapat 1 juz, 30 hari 1 bulan dia akan khatam Quran insyaallah. Dan ini luar biasa bagi yang mau mengamalinnya. Akan resap sekali bacaan Quran ke dalam dirinya, itu akan membawa efek yang sangat luar biasa baik bagi orang yang mengamalinnya. Nah, jadi adapun wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu memang tidak berurutan ya, sebagaimana Quran yang kita dapati saat ini. Jadi kita sangat nyaman membaca Quran saat ini ya. Tinggal baca aja lagi berurutan gitu. Kalau Nabi dulu turun wahyu itu tergantung kasus ya, teman-teman ya. Contohnya ketika Nabi itu berdakwah secara terang-terangan. Kata Allah di dalam Quran, wahai Muhammad, tidak usah lagi engkau berdakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi ke rumah-rumah, karena memang itu metode Rasul dulu. Tapi sekarang dakwahlah secara terang-terangan, jahrah, secara terang-terangan. Ketika Nabi naik ke bukit ya untuk mengumumkan bahwasanya Allah itu satu, bukan Tuhan yang disembah, yang dibuat berhala itu. Apa kata Abu Lahab? Alihata jama'tana, apakah hanya untuk menyampaikan ini engkau kumpulkan kami di Mekah? Itu ya. Lalu apa kata Abu Lahab? Tabat celaka ya Muhammad, celaka engkau wahai. Itu ya. Abu Lahab langsung menindak atas perkataan yang dikatakan Nabi kita, bahwasanya Allah itu adalah satu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan Allah tidak menyerupai dengan apapun makhluk yang ada di dunia ini. Allah bukan makhluk ya. Lalu Nabi tidak membalas ejekan daripada Abu Lahab tersebut, tapi Allah yang menjawab tuduhan daripada Abu Lahab dengan menurunkan surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab.
Yang celaka itu bukan Muhammad, bukan Nabi Muhammad, tetapi engkau wahai Abu Lahab. Nah, jadi ada sebab turunnya ayat itu disebut dengan asbabun nuzul, sedangkan sebab turunnya hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Ada juga lagi ya yang menyebabkan ayat itu turun, banyak sebenarnya ya, ini hanya beberapa yang saya sebutkan. Contohnya ketika ada seorang laki-laki tua yang bertanya sama Rasul, ya Rasul, saya ini sudah banyak melakukan maksiat, mabok, mencuri, membunuh, zina, ya, berlaku kemusyrikan. Apakah umur yang setua saya ini apabila bertobat kepada Allah engkau diterima oleh Allah tobatnya? Lalu Allah menjawab dengan jawaban daripada surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiatnya. Maksudnya ini jawaban Allah. La taqnatu, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosamu, dan sesungguhnya Allah pengampun lagi maha penyayang. Asal sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Dan apabila dosa itu menyangkut kepada makhluk, maka harus dituntaskan dengan makhluk itu urusannya ya, sehingga nanti di akhirat tidak lagi ada pertanggungjawaban terhadap dosa itu, insya Allah. Nah, jadi itulah tadi teman-teman ya. Jadi wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu berbeda-beda ya, tidak berurutan. Tetapi nanti itu akan sama sebagaimana yang tertulis di Lauhil Mahfuz urutannya. Jadi Rasulullah mengarahkan ini masuk di surah ini karena bahasannya masih masuk di bahasan itu. Nah, itulah tadi teman-teman penyampaian tentang jawaban daripada pertanyaan dari Nida AMT. Semoga bermanfaat ya. Itulah tadi sejarahnya yang dapat saya sampaikan tentang pembukuan daripada Al-Quran. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.